Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah alaina futuhal 'arifin was salihin. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para asatidz, para hujaz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan juga segenap pengurus ranting Desa Setia Mekar dan juga segenap anak ranting Desa Setia Mekar, khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, DKM Masjid Al-Muqaddar Karomah, yaitu guru kita Ustaz Imron Syahdan beserta para jajarannya, dan tidak ketinggalan pula yang sama-sama kita hormati Rois Suriah kita, yaitu Ki Haji Sri Mulyono, dan juga segenap jajaran Suriah, dan tidak ketinggalan pula Ketua Tanfiziyah, yaitu Al-Ustadz Idris Triwaluyo, dan juga segenap jajarannya, para Rois Suriah dan juga Ketua Tanfiziyah anak ranting Desa Setia Mekar, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tiada terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah di bawah rintik hujan kita masih dipertemukan serta ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang terus beristiqomah dalam sebuah ibadah, salah satunya adalah dengan bertalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan segala doa-doa kita, dan insya Allah dengan keistiqomahan yang terus kita bangun di dalam Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah serta fadilah daripada suratul Fatihah, apa yang kita niatkan, kita hajatkan, dan kita cita-citakan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihatu ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa nuswarihi wa ashabihi anna Allah yaqdi hajatina wa yuqbalu da'watina wa litafil fitnati fi hadhihi zaman wa nakhussu khassatan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa awladina wa qarabaina wa masyayikhina wa nakhussu khassatan mu'assis wa muharrik Nahdlatul Ulama khususul Bahasim Asy'ari, wa nakhussu khassatan mu'allafatil kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Al-Alama Ki Haji Ali Ma'sum bi barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa du'aihim. Qulhum al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Halaman berapa sekarang? Berapa? Ada nggak masuk? Halaman 36 kalau yang kitabnya gede ya. Kalau yang hijau halaman berapa Kang Yasir? Masuk nggak kemarin? Oh enggak, 46 katanya. Kalau yang hijau 48. Jadi ziyadatun min subqi ya, ziyadatun ya. Disimak bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fi darain ziyadatun ay hada ziyadah utawi iki iku tambahan min Kiai Subki saking Kiai Subki. Qalat ngendika sapa Aisyatu Siti Aisyah radhiya moga-moga ngridhoi sapa Allah anha saking Siti Aisyah. Jadi ada sebuah hadis yang dinukil oleh Kiai Subki yang berkaitan tentang apa? Tentang permasalahan yang berkaitan tentang ru'yatul hilal. Di mana Siti Aisyah mengatakan kana anak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku yatahaffazu ngeraksa ngati-ngati sapa Kanjeng Nabi ngeraksa ngati-ngati sapa Kanjeng Nabi fi Sya'bana ing dalam bulan Sya'ban ma ing perkara la yatahaffazu orang raksa hati-hati sapa Kanjeng Nabi fi ghairihi ing dalem seliyane daripada Sya'ban. Nah, terjemahnya bagaimana? Rasulullah itu kalau melihat bulan Sya'ban ini selalu hati-hati, Pak. Kenapa? Sya'ban ini adalah pintu yang akan dimasuki oleh bulan Ramadan. Tetapi kalau bukan bulan Sya'ban, Rasulullah itu enggak yang terlalu hati-hati, artinya santai saja. Tuh. Kenapa? Karena momentum yang namanya bulan Ramadan ini ditentukan mulai dari bulan Sya'ban. Tuh, artinya seperti itu. Wa hadza utawi iki iku dalilun dalil. Adapun ini dalil ala anna ikmal Sya'bana ingatase setuhune nyempurnakan bulan Sya'ban salasina 30 apane yauman dinane min ru'yatin saking ru'yah la minal hisabi ora saking hisab. Nah ini dia artinya apa? Bahwa standarisasi yang Rasulullah lakukan dalam penetapan awal Ramadan, seandainya bulan Sya'ban itu tidak terlihat dengan secara utuh, maka disempurnakanlah Sya'ban ini menjadi 30 hari. Dan di mana dalam melihat hilal ini tidak menggunakan yang namanya hisab. Jelas Pak ya? Intinya pokoknya kitab ini menjelaskan lah. Yang paling utama itu modelnya dalam penetapan yang namanya bulan Ramadan, yaitu dengan cara ru'yatul hilal. Ini pertama patokannya kalau untuk orang NU. Artinya kita juga tidak apa? Tidak terlalu fanatik nantinya. Gitu.
Qala ngendika sapa asy-syekh Syekh Kiai Haji Ali Ma'sum an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Umar radhiyallahu, moga-moga ngridai sapa Allah anhuma, saking Ibnu Umar dan Sayyidina Umar. Qala ngendika sapa Ibnu Umar, taro pada ru'yah sapa annasu manusia. Maksudnya di sini nasu ini adalah sahabah, Pak. Ya, bisa dikatakan sahabah, bisa dikatakan tabi'in. Di mana qala ngendika sapa Ibnu Umar, taro pada ru'yah sapa annasu manusia al-hilala ing hilal. Fa akhbartu maka ngabaraken sapa ingsun. Artinya nas ini sini adalah para sahabat. An-Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni stune ingsun Ibnu Umar iku ra'aituhu ningali sapa ingsun hu ing hilal, fasoma maka puasa sapa Kanjeng Nabi, wa amara dan merintah sapa Kanjeng Nabi annasa manusia bisiyamihi kelawan sebab puasane Kanjeng Nabi. Nah ini dia. Rawahu nyeritakan ing iki hadis sapa Abu Dawud wa sahahahu lan nyuhihaken ing iki hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim dan sahabat Hakim. Wa Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, moga-moga ngridai sapa Allah anhuma saking Ibnu Abbas dan Abbas, sahabat Abbas, anna a'rabiyan setuhune wong Arab Badui. Nah, jadi istilahnya itu kalau dalam bahasa kita itu, kalau Arab itu identik itu dengan orang Badui, Pak. Arab Badui. Anna a'rabiyan setuhune wong Arab Badui iku jaa teka sapa a'rabi ilan nabi tumeka maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala maka ngendika sapa a'rabiyan, faqala maka berkata sapa a'rabiyan, inni setuhune ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun al-hilala ing hilal. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atashhadu anatahnya bersaksi sapa panjenengan an la ilaha an stune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud iku illallahu angin Gusti Allah. Qala ngendika sapa al-arabiyan, na'am nggih. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atashhadu anata bersaksi sapa sira anna Muhammadan setune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusannya Allah. Qala ngendika sapa atau berkata sapa A'rabi, na'am iya. Qala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adzin maka meruhaken sapa sira, fa'adzin maka kabarkanlah, atau bahasa fa'akhbir, fa'adzin maka ngabarakan sapa sira finnasi ing dalam manusia, ya Bilal hai Bilal ayyasumu ing nyenta puasa sapa annas godan ing dalam waktu esok. Rawahu nyeritakan iki hadis sapa al-khamsatu, yaitu periwayat 5, wa sahahu lan nyeritakan iki hadis sapa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Nah ini Pak, artinya kalau orang melihat hilal itu nggak mesti langsung diterima, Pak. Jadi ada syaratnya juga. Syaratnya itu ya salah satunya adalah disumpah. Ya Rasulullah, saya ngelihat hilal ya Rasulullah. Kalau dibilang orang Arab Badui, orang Arab Arabian ini maksud siapa? Orang yang tinggal di pegunungan, jauh dari keramaian, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ngelihat hilal. Kemudian disumpah sama Rasulullah. Apa? Antashhadu an la ilaha illallah. Apakah kau bersaksi, meyakini, percaya bahwa Allah itu adalah tiada Tuhan kecuali Allah? Iya ya Rasulullah, saya iman kok. Dan kamu percaya bahwa saya ini adalah utusan? Iya Rasulullah, saya percaya. Tuh, jadi syarat ketika orang melihat ru'yatul hilal itu nggak langsung itu, disumpah dulu Pak. Gitu. Maka ketika sudah disumpah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adzin,
kabarkan semuanya bahwa esok semuanya harus melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Lanjut aja Pak, biar cepat. Kultu maka ngucap sapa ingsun Kyai Adi Maksum min huna saking iki panggonan nafhamu paham sapa kita annal ibrata sunni ibrah bi ru'yatil hilal kelawan ningali hilal iku la bi wujudi ora kelawan wujude hilal wala bil ilmi lan ora kelawan ilmu bi wujudi kelan wujude hilal min turuqi hisabiyatin saking dalane kang bangsa hitungan. Tuh artinya kalau orang melihat hilal itu ya, ketika seseorang itu tidak ada sebuah ibarat lain, pokoknya kalau yang namanya lihat hilal kita melaksanakan puasa. Kalau ada yang lihat ya sudah puasa, nggak perlu lagi dengan metode hisab karena sudah pasti gitu. Nah, wahada utawiku di ahadithi maring pira-pira hadis iku tufassiru mertelaaken opo ahadithi. Di situ ahadits saya makna qaulihi ing maknane daune kalame Gusti Allah taala faman syahida minkum asyhara falyasumhu faman maqota fi sapane iku syahidan nyakseni sapa siman minkum saking sira kabeh asyhara ing bulan falyasumhu maka bercik puasa sapa man ing syahr. Ai faman syahida minkum tegese lafat faman syahida minkum dukhul syahri manjinge bulan bi ru'yatil hilali kelawan ningali hilal fa'ala maka wajib. Nah, fa'ala bukan fa'ala kullu man. Nah, ini kan kalau nggak paham fa'ala maka artinya fa'ala maka ingat atau atas. Jadi fa'ala ini maknanya wajib. Fa'ala maka wajib sapa kullu man saben-saben wong ra'ahu kang ningali sapa siman hu ingkul ing hilal maksudnya au sabatat atau tetap indahu dalam sandinge siman apa ru'yatu khairihi ningali liyane man yasumahu nyenta puasa Ramadan sapa siman ing man roji balik. Marji itu roji itu artinya kembali. Ya, roji itu kembali. Artinya bahasa yang kerennya apa? Roji itu? Referensi. Saya mau ngomong itu lupa kan? Tadi udah keingetan lupa. Kita lihat dalam siapa? Tafsir Jalalain wa Hasyiatus Shawi. Nah, ini dia Hasyiatus Shawi. Wa hadza utawiki wa hadzal ihtijazu utawi iki gawe hujjah yu'azizu kang nguataken apa hujjah al qaula ing ucapan bi annal ibrata kana sunni ibrah fi thubuti syahrai ramadhana wa syawalin ing dalem netape bulan lorone Ramadan dan Syawal bi ru'yatil hilali kelawan ningali bulan itu hilala di situ ya hilali la bi wujudi kelawan wujude ru'yatul hilal alladzi perkara qad yu'rafu terkadang den kena weruhi opo alladzi min tariqil hisabi kelawan pira-pira dalane hisab au ikmali sya'ban atau nyempurnakan bulan Sya'ban di saumi karena puasa au Ramadan atau Ramadan li'idin karena Idul Fitri salasina 30 apa nih yauman dinane. Dah jelas lah. Artinya kita ini jangan menggunakan hisab terlebih dahulu dalam menentukan bulan Ramadan. Amal qaulul munajjimina anapun utawi ucapane wong kang ahli hisab, ahli perbintangan, nujum. Fahuwa maka utawi qaulul munajjimin iku fahuwa maka utawi qaulul munajjimin wa in kana dan senjan ana apa al qaul iku mabniyan dan sandarakan alal qawaida
ala qawaid daqiqatin ingatase pira-pira kaidah kang lembut. Iku fa inna makastune kita iku narahum ningali sapa kita hung sira kabeh takhtalifu nyulayani opo ra'ahum pira-pira pendapate munajjimin fi aglabil ahyani ing dalem luwih akeh-akene mangsa atau waktu. Paham Pak? Saya mau pakai mana begitu Pak? Paham nggak Pak? Ini pesan guru kita Pak katanya harus pakai mana Jawa katanya. Karena ini salah satunya yang menciptakan pegon itu ada mubtada utawi itu Mbah Khalil gitu kan. Jadi kenang-kenangan santri kalau kata guru kita mah begitu. Kayak kata Kesoban. Mana tadi? Tsummal ahaditsa maka kari-kari setune hadis al-madhkura kang den tutur iku yufhamu den pahami minhu saking hadis apa adamul i'tibaril hisabi oranane wilang-wilangane hisab id hasara karena ngeringkes apa hadis al amarata ing pira-pira tetenger atau tanda fi ru'yati ing dalam hilal ningali hilal awil ikmali atau menyempurnakan wal hisabu tawi hisab iku qad yunaqidu terkadang nyulayani opo hisab al ikmala ing nyempurnakan wa yathbutu lan tetap opo syawalun bulan Syawal aidon haliman bimithli ma kelawan sepadane barang yathbutu kang tetap fihi ing dalem opo Ramadan bulan Ramadan ijma'an hadis sepakat di situ Ramadanu ya Ramadana ijma'an hadis sepakat bainal madhahibi baina madhahibil arba'ati ing dalem antarane pira-pira madhab 4 wa ghairihan liyani arba'ah kharij ahli sunnah wal jamaah kejaba ahli sunnah wal jamaah fa ilaika maka ngalap sapa sira al-ana ing dalam waktu iki qaula sayyidi abil qasim al-khawi yaitu ucapannya Said Abil Qasim al-Khawi. Nah ini ada ya di bawahnya ada itunya wa huwa utawi qaulus sayyid iku min ulama wa huwa utawi sayyid iku tetap min ulama syi'ati setengah saking pira-pira ulama Syiah al-Imamiyah kang bangsa Imamiyah. Qala berkata sapa as-sayyidi Abi Qasim wala ibratalan ora den anggap iku tetep bigoiri ma kelawan seliyane barang. Zakarna kang nyebut sapa kita ai ru'yatil hilali tegese ningali hilal ru'yatil hilali ramadana tegese ningali hilal bulan Ramadan au mudi atau melewati au mudi atau ngliwati salasina 30 ni apane yauman dinane min Sya'ban saking bulan Sya'ban min qaulil munajjimi saking ucapane wong kang ahli hisab wa nahwi zalika lan sepadane mengkono-kono barang ila an qala temukannya tentang mendika atau berkata sapa Abi Qasim la budda maka harus fi thubuti hilalin syawal ing dalam netapne hilal Syawal min tahqiqi ahadil umuri saking nyatakan salah suwijine pira-pira perkara al muqaddamati kang wis dingin yakni ngarapakan sapa ingsun ru'yatal hilal ningali hilal wa syahadat adlaini dan kesaksian wong loro au ikmali iddati atau nyempurnakan bilangan salasinat iya 30 atau rupanya 30 falaulam yathbut maka lamun ora tetep apa syai'un suwiji min hasaking mutaqaddimin lam yajuz maka ora cukup lam yajuz maka ora boleh apa iftar buka. Nah artinya gini, kalau menurut
pendapatnya Abi Qasim Al-Khu'i, beliau ini adalah salah satu tokoh ulama daripada Syiah Al-Imamiyah. Artinya kalau yang namanya orang bersaksi menyatakan melihat ru'yah, melihat bulan, ya kan, ketika melihat bulan menunjukkan awal Ramadan, maka salah satunya itu harus disaksikan dengan dua orang yang adil. Paham Pak? Pertama salah satunya Pak, yaitu dengan disumpah, dan itu disaksikan ada dua orang gitu, minimal ada dua orang disaksikannya. Misalnya saya nih dengan Pak Kesri misalnya, saya lihat hilal gitu kan, ketika saya disumpah itu minimal ada saksinya gitu. Jadi nggak bisa langsung sumpah, tapi minimal ada saksinya. Seperti tadi cerita orang Arabi, kemudian ketika mendengar kesaksian dari orang Arabi ini, di situ ada yang namanya sahabat Bilal dan salah satunya, makanya langsung memerintahkan sahabat Bilal. Tuh begitu. Tanggung dikit lagi. Ziyadatun ay haza ziyadah min kiai subki saking kiai subki. Idza waqafa tatkalane netepaken, idza wafaq tatkalane nyocoki atau netepaken apa yaumul jum'ati dina Jumat, yaumal aidi ing dina hari Idul Id, famad habuna maka utai mazhab Syafi'i, mazhab kita, anna husnune kelakuan iku la tasqutu ora gugur apa sholatul jum'ati, salat Jumat, bi sholatil Id kelawan sebab salat Id, an ahlil baladi saking ahli negara atau desa, fatajibu maka wajib apa Jumat wajib Jum'ah alaihim ngatasé ahlul bilad, bi khilafi ahlil qurad kelawan nyulayani ahli desa, al bawadi kang pegunungan, wal bawadi dan penduduk ahli pegunungan. Idza hadaratat kalena hadir sapa ahlul bilad al-aida ing id, wa kharjalan matu sapa ahlul bilad min biladil Jumat saking negara Jumat, qabla zawalin ing dalam sedungan lingsir, fa inna maka sedungan Jumat iku tasbutu gugur anuhum saking wong akeh, wa yajujulan wenang lahum kadhe wong akeh apa tarkul Jumat ninggalaken Jumat, wa yusalluna dan salat sapa wong akeh az-zuhra ing zuhur. Wa madhabu Abi Hanifah dan madhab Abi Hanifah iku annahu sedune kelakuan la tasqutu maka ora gugur biha kalau sebab Id an kullin saking kabeh ahli qura, fatajibu maka wajib apa sholatul Jumat, salat Jumat alih ngatasi kullun mutlaqan kelawan mutlak, al makanu utawi nerangaken tempat, al makanu utawi nerangaken tempat iku alladzi tu antikang ngelakoni atau kang nekakan fihi ing dalam al makan apa sholatul Id, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, fi'luha utawi ngelakoni Id bil masjid ing dalam masjid iku afdalu luwih utama, in kana lamun ana apa masjid iku wasi'an luas, li anna karusnune masjid iku afdalu luwih utama, wa asyrafu dan luwih mulia, wa anzafu dan luwih bersih min ghairi saking diane masjid, wa tahsulu dan hasil fihi ing dalam masjid apa ruk atal tahiyati rong rakaat salat tahiyah, wal i'tikafu lan i'tikaf, wa li annal aimata makrastune pira-pira imam iku lam yazalu orang liran-liran atau orang gingsir sapa a'immah yusalluna pada sholat sapa a'immah sholatul Id, sholat Id di Makkah kelawan di kota Makkah fil masjid ing dalam masjid. Artinya begini Pak, kalau ketika nih besok kan ini terjadi nih Pak, terjadi yang namanya Idul Adha ini hari Jumat. Dalam ilmu fikih Pak, kalau seandainya Id itu bertepatan dengan hari Jumat, kalau madzhab Imam Syafi'i, kalau ahlul bilad potongan kita Pak yang tempatnya netep, misalnya Ustaz Imran kan netep di sini. Dalam fikih kan kalau berbarengan dengan Jumat maka Jumatnya nggak wajib katanya. Kalau ahlul bilad itu wajib Pak, potongan kita. Kecuali Bapak ini yang di luar sini Pak. Artinya Bapak di sini tapi bapaknya itu bukan ahli sini. Paham? Ya, di situ Pak. Ya. Jadi tetap begitu.
Nah, tetapi kalau orang yang selain ahlul bilad, maka hukumnya boleh Jumat itu diganti dengan sholat zuhur. Tuh, ya. Jadi jangan salah. Kita pahamnya tentang apa? Kalau Idul Fitri atau Idul Adha berbarengan dengan hari Jumat, maka Jumatnya kita ini gak wajib. Kalau Imam Syafi'i jelas, kalau ahlul bilad itu harus sholat Jumat. Tapi kalau di luar bukan ahlul bilad, boleh dengan sholat zuhur. Nah, paham? Gampang di situ, Pak. Nah, pokok inti dari bab ini masalul khamsah. Yang pertama dalam penetapan awal Ramadan itu dengan sistem ru'yatul hilal. Kalau seandainya ru'yatul hilal ini tidak terlihat, maka biikmali Sya'ban, disempurnakan 30, selesai. Permasalahan hisab, nah ini. Permasalahan hisab ini dalam rumus, artinya dalam rumus Imam Syafi'i dan orang-orang Nahdiyin mengutamakan yang namanya ru'yatul hilal. Paham? Ya Pak, di situ. Udah, intinya kitab ini bahasnya itu. Dasarnya mana? Faman syahida minkum asyahra falyasumhu. Nah, jelas di situ pokoknya. Jadi metodenya tetap dengan ru'yatul hilal. Baik. Karena guru kita sudah hadir, berarti udah habis, benar, udah habis tuh. Disuruh sampai jam 9. Oh, no. Berarti lanjut Pak, dikit lagi Pak. Ngerokok dulu ya. Ya. Al-mithalu utawi contoh al-sadisu kang kaping 6. Hal tajuzu ana tahwenang opo ziyaratul kuburi, ziarah kubur. Nah, kita masuk apakah yang namanya ziarah kubur itu diperbolehkan atau tidak. Nah, minimal Pak, bagi orang-orang Nahdiyin, kitab ini itu minimal dibaca-baca gitu tuh, dibaca-baca. Jadi ketika nanti tentang bertanya tentang ziarah kubur ya paham. Ziaratul kuburi utawi ziarah kubur iku tujiruna, iku tujizuha, memperbolehkan hak ing ziarah kubur sapa madzhabul muslimina, pira-pira madhab wong muslim, kulluha sekabehane madzhab, wa tasyrah lan mertelaken sapa madzhab lil zairi kadi wong kang ziarah ada baha ing pira-pira adabe ziarah. Nah, dah konsepnya ziarah kubur itu para madhab itu memperbolehkan ya. Dan juga dalam kitab ini nanti dijelaskan bagaimana etikanya orang yang berziarah kubur. Tuh, kadang-kadang kita mah ziarah kubur, kadang-kadang Fatihah doang kelar, ya minimal dikit lah, nggak apa-apa ya. Ziyadatun utawi tambahan min Kiai Haji Subki saking Kiai Haji Subki, bal hiya balik utawi ziarah kubur iku mandubatun dan sunahakan lil itti'adhi karena ngalap pitutur wa tadhkuru lan eling apa ziarah kubur al watuzak kirul akhirat lan ngelingaken akhirat. Artinya bahwa ziarah kubur itu maksudnya li'itti'azi karena berdasarkan daunnya daripada kanjeng Nabi dan juga para madzhab. Dan juga ziarah kubur itu adalah salah satunya adalah pekeling, pengingat kepada kita bahwa kita ini nanti pun pasti masuk ke dalam kubur. Makanya itu ada mutu qabla an tamutu. Artinya matilah kamu sebelum kamu mati. Artinya berziarah kubur itu mengingatkan diri kita bahwa kita pun pasti akan mati. Fatakunu maka apa ziaratul kubur iku bi ru'yatil kuburi kelawan ningali kubur min ghairi ma'rifati sahibiha saking ora ngerti wong kang duweni kubur gitu.
Auli nahwi du'ain atau karena sepadane doa. Fatusanu maka den sunakan opo ziaratul kubur likuli muslimin karena doanya sabar-sabar wong muslim. Auli tabarruki atau karena auli tabarrukin atau karena ngalap berkah. Fatusanu maka den sunakan opo ziaratul kubur li ahlil khairi maring ahli khair, ahli kebaikan. Li anna lahum kanastuhune iku kadue ahlul khair fi barazihim ing dalem pira-pira alam barzani anil khair ikut tasarrufati pira-pira tasarruf memberikan wa barakatin lan memberikan keberkahan la yusokan ora dihitung opo madaduha pertolongane ahlul khair auli adai hakin atau karena nekakan hak kasodiqin kayak teman wawalidin dan juga wong tua. Artinya bahwa ziarah kubur itu disunahkan bagi setiap orang muslim atau karena ngalap berkah, Pak. Tuh ya, Pak. Bapak nih seneng ziarah ke makam para aulia, makam orang-orang soleh. Jangankan makam, Pak, kadang-kadang ada pohon keramat yang didatangin sama Bapak. Iya kan? Didatangin kita ini. Kenapa? Ya itulah karena yang namanya sifat orang NU itu adalah litabarukin. Karena ngalap berkah, Pak. Iya kan? Karena ngalap berkah. Bukan berkat, berkah. Gitu. Kalau berkat tidak di makam keramat berarti sajen itu namanya. Kan begitu. Ya, sajen. Artinya boleh, Pak. Jangan males kalau pengen hatinya lembut, jangan males untuk berziarah kubur. Tuh, kalau kita susah nangis, apalagi kita, Pak, kata Rasulullah itu kalau anak setiap Jumat berziarah kubur ke makam orang tuanya, maka dia tercatat sebagai anak yang soleh. Tuh, anak yang soleh. Karena apa? Mendoakan walaupun sudah nggak ada pun tiap Jumat datengin, Pak. Nah, itu hebatnya, Pak. Dan juga kenapa? Bahwa orang yang ahli khair dan juga orang-orang yang soleh ini mereka ini bisa apa, Pak? Bisa memberikan sesuatu keberkahan. Tuh, artinya bahwa orang yang sudah mati itu mendengar. Bahkan hakikatnya kalau para wali itu tidak meninggal, cuman jasa dianya saja, Pak. Tapi secara alam ruhaniyahnya beliau ini masih dalam keadaan hidup. Nanti bisa ditanya dengan guru kita lah. Beliau ini kan ahli tauhid, ahli tasawuf lah, jadi paham. Ya, gitu. Faqad rawa al-Hakim an Abi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.